mengambil saat teduh, lalu kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus anak Allah meninggalkan surga. Dia rela turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, bahkan rela mati di atas kayu salib demi saya dan Bapak Ibu kita semua. Mari malam hari ini kita mau memandang salibnya, salib yang telah menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Golgota nampaklah salibnya, matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia.
dari dosa. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun jadi sucilah. Maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salib bukan dengan mahkota. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan setiap kita boleh menenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan malam hari ini. Melihat hidup kita, melihat hati kita. Mari datang kepada Tuhan, membuka hati dan hidup kita di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Malam hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh melihat hidup kami yang telah kami jalani, sesungguhnya kami tidak layak Tuhan malam hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kami menyadari hidup kami sangat kotor di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari hidup kami penuh dengan dosa. Ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak pelanggaran. Bahkan pemberontakan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari dalam hidup kami Tuhan, ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan yang telah mengecewakan Tuhan. Bahkan menyakiti hati Tuhan. Malam hari ini kami rindu Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami kalau di dalam hidup kami menghidupi diri kami, hidup kami, sesuai dengan apa yang kami anggap baik, sesuai dengan keinginan kami sendiri Tuhan. Kami sering menganggap sepi akan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hidup kami, seringkali yang kami lakukan Tuhan, adalah kepentingan dan agenda kami sendiri. Kami sering melupakan firman-Mu Tuhan. Kami sering mengabaikan tuntunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak percaya kepada Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah kesulitan hidup kami, seringkali kami tidak percaya kepada-Mu. Kami tidak percaya akan penyertaan Tuhan, akan rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Segala yang kami kerjakan Tuhan, bahkan kebaikan kami, sesungguhnya seperti kain kotor di hadapan-Mu Tuhan. Namun kami bersyukur malam hari ini oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Engkau nyatakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami.
Karya salib-Mu begitu besar atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Yang boleh membawa kami ada sebagaimana kami ada sampai malam hari ini Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira pengampunan-Mu Tuhan. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu Tuhan. Oleh karena salib, Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Jemaat sendiri katakan, oleh karena salib-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku,
Kuasa salib-Mu memulihkan kami Tuhan. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Sungguh besar kuasa salib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih kalau Kau boleh mengampuni setiap dosa kami. Bahkan memulihkan hidup setiap kami Tuhan. Sebab sungguh besar kuasa salib-Mu ada dalam kehidupan kami. Engkau memulihkan hati kami, mentahirkan hati kami, menyucikan pikiran kami. Engkau menebus perbuatan kami dan membawa kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan bahkan kuasa-Mu yang ajaib itu sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah yang begitu besar yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat Tuhan yang boleh menebus setiap kami. Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Tuhan yang memilih jalan salib untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan. Mahkota duri di kepala-Mu, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku. pikiran setiap kami. Mahkota duri di kepala-Mu, menebus pikiranku. Tangan-Mu yang berlubang paku, Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku.
syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karya salib-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memulihkan hidup kami sampai hari ini. Membawa kami selangkah demi selangkah dalam menjalani hidup ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau membawa iman percaya kami kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh dibawa Tuhan, kembali percaya, diteguhkan di dalam Engkau. Bahkan saat kami harus melewati lembah kekelaman, kesulitan, pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu itu sempurna atas setiap kami. Engkau sebagai juru selamat kami satu-satunya Tuhan. Hingga kami boleh berkata, Tuhan, walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan
Terima kasih untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat rancanganmu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seringkali di dalam pergumulan hidup kita, di dalam perjalanan kita, saat kesulitan begitu menekan kita, seringkali kita lupa akan penyertaan Tuhan. Seringkali kita ragu akan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Namun firman Tuhan malam hari ini biarlah kembali mengingatkan kita, menguatkan dan meneguhkan hati dan iman percaya kita kembali kepada Tuhan. Bahwa Dia Tuhan Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Ada kalanya ku ragu, penyertaan-Mu padaku. Ku tertunduk malu karena dosaku, mendengar suara di sekelilingku. Sampai tulangku terasa rapuh, berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam
setiap kita malam hari ini. Tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung olehmu. Sampai masa tuaku Tuhan, Sampai masa tuaku, tak pernah kau berpaling dariku. Kau telah membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami. Hingga tetes darahmu jadi saksi setiamu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Katakan, ku mau setia Tuhan. Ku mau setia sampai menutup mata. Esther, pagi ini Mama masak masakan kesukaan kamu. Wih, makasih, Ma. Gimana tidurnya tadi? Puji Tuhan, hari ini tidurnya nyenyak. Iya, puji Tuhan. Pagi Mama Esther. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ayo, Pak, makan. Yuk kita makan. Halo, pagi. Pagi, Engkong. Makan Pagi, apa kok. nih? Makan ya. Terima kasih, Ma. Iya, sama-sama. Ayo makan. Berdoa dulu. Amin. Mama masak enak sekali. Terima kasih, Pak. Papa mau dibuatin kopi? Kayaknya nggak usah deh, Ma. Nanti Papa buat di kantor aja. Esther, gimana sekolahmu kemarin? Kemarin Esther ada ujian mendadak. Esther salahnya 2 nomor. Oh, 2 kan bagus, berarti nilainya masih tinggi dong. Tapi soalnya cuma 2. Waduh. Dapat Waduh. 0 dong, soalnya Mana 2, nih? salahnya 2. Tenang. Enggak kok. Kemarin Esther udah cerita sama Papa, soalnya 20. Alah. Papa sama Mama prank nih sama Esther. Nakal ini Esther, nakal. nggak boleh gitu loh. Nanti Engkong sama Mama jantungan loh. Iya, ternyata ini nakal ini. Sama seperti papanya itu waktu masih kecil suka ngeprank. Oh Om. gitu ya, Nah, suka Oh, ngeprank ya, Papa Bang, ya? nakal Iya. dulu ya. Enggak. nakal nih, ikutan papa ya. Ayo makan lagi. makan deh. Seandainya semua indah seperti ini. Seandainya semua seindah itu. Seandainya semua baik-baik saja. Nyatanya tak semua baik adanya. Tak seperti yang dikatakan mereka. Kata mereka Tuhan itu baik. Kata mereka Tuhan punya
punya rencana. Kata mereka dia tahu yang terbaik untukku. Tapi semua yang terjadi menyakitkan aku. Percaya tak mudah untuk tetap dalam imanku, bertahan tak mudah. Lewati kepahitanku. Kata mereka ku aman dalammu. Percaya saja ku akan sentosa bahagia. Namun nyatanya tak segampang itu. Pergumulan hidupku terus goyahkan aku. Percaya tak mudah bertahan dalam imanku. Bertahan tak mudah lewati kepahitanku. Katanya ikut Tuhan bisa bahagia. Tapi ini realitanya. Hidupku sama seperti mereka. Pahit semua. Mari kita berdoa. Bapa, Kau adalah Allah yang mengasihi kami. Sekalipun kami dalam kebingungan, sekalipun kami dalam ketakutan, kekhawatiran, tapi kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang sayang kepada kami, yang paling mengerti kerapuhan kami, yang paling mengerti kehancuran kami. Tapi Engkau datang menyambut kami, menerima kami. Ketika kami ditolak, dibuang, tapi Tuhan datang menyambut dan menerima kami. Terima kasih untuk cinta-Mu, kasih-Mu, sayang-Mu, kebaikan-Mu kepada kami. Biar kami boleh mengerti akan hal itu ya Tuhan. Sehingga fokus kami bukan kepada penderitaan,
tapi hanya kepada Kristus yang sudah mati buat kami, menyelamatkan kami, dan menjamin hidup yang kekal, dan memberikan janji-janji manis yang terbaik bagi kami. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Hamba-Mu lemah dan terbatas, kiranya dengan kuasa-Mu yang tidak terbataslah, yang memampukan sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kita masuk di akhir masa Lent. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kepada kita. Itu terbukti ketika Dia mau datang ke dunia ini, Dia tinggalkan segala kemegahannya untuk mencari kita, membawa kita, untuk menyelamatkan kita, bahkan satu kepastian memberikan kita hidup yang kekal. Kristus itu cukup buat kita Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Mazmur 73, tema yang diberikan kepada saya adalah my faith, imanku, iman saya. Kita buka dari Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan baca firman Tuhan ini buat kita semua. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kondisi keadaan dunia ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Kita melihat ada banyak orang-orang yang sedang mengalami frustrasi, putus asa, kekecewaan, ketakutan, keraguan-raguan, dan membuat mereka ada di satu titik yang akhirnya mereka itu mengalami stres, depresi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita ini saudara, ada seorang yang bernama dokter, ya dia seorang mahasiswi ya, Caroline Angelica, dia mahasiswi kedokteran di UNER ya. Beberapa waktu yang lalu ditemukan meninggal di mobil. Ini seorang Kristen Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dicari tahu kenapa kira-kira dokter ini ada apa. Bukankah hidupnya sudah enak, dia kaya, dia tinggal di apartemen, dia punya mobil, dia kuliah di UNER, dia punya semuanya, kok begini? Ini orang Kristen loh Bapak Ibu. Akhirnya dia katanya itu dibully ya, yang membuat dia itu stres dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia mengakhiri dirinya itu dengan bunuh diri Bapak Ibu. Dan tidak berhenti di situ, kita melihat juga baru-baru ini viral, detik-detik sekeluarga terjun dari lantai 21. Ini di Jakarta Bapak Ibu, kaget ya, ada suami istri dan kedua anaknya, mereka naik ke lantai 21, mereka bunuh diri.
Selidik demi selidik katanya karena bangkrut, jadi merasa putus asa, Bapak Ibu Saudara. Ini kondisi yang terjadi, bahkan kita juga kaget baru-baru ini baca berita kok kayaknya tega amat gitu ya. Ada seorang ibu meninggalkan anaknya pergi holiday, ini di Amerika 10 hari, meninggalkan bayi 16 bulan sendirian di rumah hingga tewas. Gimana nggak meninggal? Bapak Ibu udah pasti dong dia kelaparan, 10 hari nggak makan, udah pasti dong dia dehidrasi, nggak minum. Inilah kondisi saat ini yang terjadi. Pertanyaannya, apakah orang Kristen juga bisa mengalami hal ini? Ya. Tidak bisa dipungkiri, semua mengalami hal demikian. Pertanyaannya terus apa yang harus kita lakukan? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi besok. Itulah yang mendorong kita untuk memiliki apa? Iman. Disinilah kita harus mempunyai iman, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang semakin penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Ya apalagi ibu-ibu di rumah ini sudah mulai gelisah ya. Saya kaget istri saya tiba-tiba ngomong sama, Pak tahu nggak Pak? Kenapa? Saya bilang, harga beras itu loh Pak, dari 13.000 sudah 17.000 Pak 1 kilo. Saya hanya diam saja karena dia yang tahu ya, dia yang belanja Bapak Ibu. Harga tomat Bapak tahu, biasa kita beli cuma 7.000, 10.000, sekarang Pak 30.000 tomat. Bingung nggak Bapak Ibu? Semua serba mahal. Semua serba naik, bingung, mulai takut, mulai khawatir, mulai cemas bagaimana menjalani kehidupan ke depan. Dan hari inilah kita mau melihat Bapak Ibu bagaimana seharusnya kita itu mempunyai iman yang benar Bapak Ibu. Seorang William ya dia ngomong begini, iman itulah yang membawa jiwa kita kepada Allah yang cukup pada dirinya untuk membuat kita berbahagia secara sempurna. Iman ini yang membawa kita kepada Allah karena pergumulan masalah itu bisa menyerang jiwa kita. Tapi kalau kita mempunyai iman, itulah yang akan membawa kita dan membuat kita berbahagia. Sekalipun kita ada dalam penderitaan. Iman akan menangkis setiap anak panah yang datang dari si iblis. Ini adalah kondisi sekarang, iblis mencobai kita, iblis mengganggu kita, iblis menggoda kita. Bahkan gak heran kalau kita melihat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, dosa ini, dan dosa ini Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya iman, itu menangkis anak panah yang datang dari si iblis yang mengganggu kita. Iman itu akan mengingatkan kita siapa yang menjadi pemilik hidup kita. Yang pastinya adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan akan selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Yesus, Yesus. Kalau kita benar-benar mempunyai iman. Iman itu akan memilih untuk menolak kehormatan dunia, alih-alih mencemari hati nuraninya. Ya, sedih rasanya anak-anak Tuhan karena uang, karena posisi, karena jabatan, tinggalkan Tuhan. Maaf ya, karena wanita, karena pria idamannya, dia rela meninggalkan Tuhan dalam kesadarannya. Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah pentingnya iman. Itu baik buat kita. Seperti apa yang dialami oleh seorang pemazmur, yaitu Mazmur Asaf ini. Kalau kita baca di ayat yang atasnya Bapak Ibu, maka kita akan melihat beberapa hal. Kalau dia tidak orang yang beriman, dia pun sempat mengalami masa stres itu.
Kenapa? Kalau kita melihat ayat yang kedua dan beberapa ayat kita melihat orang fasik itu hidupnya mujur. Orang fasik itu tidak mengalami kesakitan. Orang fasik itu sehat, gemuk tubuhnya. Orang fasik itu sukses dan berhasil. Orang fasik semakin kaya dan hidupnya senang selamanya. Bingung nggak Bapak Ibu? Saya Pak, sudah sekian puluh tahun berdoa, sekian puluh tahun melayani Tuhan, sekian lama saya baca Alkitab, saat teduh nggak pernah lepas Pak, nggak pernah tinggal Pak. Tapi hidup saya kok makin susah ya Pak ya. Saya nggak tahu apakah ada di sini, tapi semoga tidak ada. Ketika ada seorang jemaat yang mengatakan, Pak, kalau saya ke gereja ikut Tuhan, Pak, masalah saya semakin bertambah, Pak. Tapi, Pak, kalau saya pergi hari Minggu mancing, Pak, kayaknya nggak ada masalah, Pak. Yang ada itu kebahagiaan, Pak, senang. Jadi memilih hari Minggu itu hari yang memang benar-benar ya family time, ya quality time untuk mancing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita juga ada pertanyaan seperti ini. Kok mereka Pak nggak pernah ibadah loh Pak, nggak pernah doa loh Pak, nggak pernah saat teduh mungkin Pak. Tapi kok kayaknya sukses terus ya Pak ya. Kok kaya ya Pak, makin kaya, makin bertambah-tambah keberhasilannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh pemazmur Asaf ini saudara. Dia mengalami satu masalah ketika melihat orang-orang fasik kok hidupnya berhasil. Tapi pada waktu itu saudara dia tidak berhenti sampai di situ. Karena dia melihat bahwa sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang yang beriman. Maka iman itu akan memberikan sinyal kepada kita Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Di dalam pembacaan kita ayat yang ke-21, di ayat 21 Asaf berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kata hati di sini menunjuk pada bagian terdalam diri manusia, itu jiwanya saudara. Gimana jiwanya nggak gelisah melihat orang-orang kok kayaknya berhasil, sukses. Sementara dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia mengalami pergumulan bukan hanya terlihat di mukanya, tapi dia gelisah dalam hatinya. Ayat ini dia mengatakan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Dia mengakui kebodohannya. Dia mengakui ketololannya. Dan dia tidak sadar, dia tidak mampu mengetahui, memposisikan diri seperti hewan, tidak punya akal. Ini mau menunjukkan apa? Dia menyadari, dia manusia yang terbatas, yang tidak sanggup melihat apa yang terjadi di dalam hidup manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saudara, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah tulisan dari Yakobus, saudara. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya besok. Di dalam kesadaran kita sebagai manusia yang terbatas, manusia yang lemah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup manusia itu singkat dan tidak pasti, hanya sementara saja lalu lenyap. Ini yang harus kita mengerti. Kita nggak bisa paham apa yang terjadi saat ini di dunia ini, itu karena menandakan kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas, yang tidak bisa mengerti apa yang terjadi ke depan. Oleh sebab itu,
Yohanes katakan apa saudaraku? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus sadar bahwa tanpa Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu menandakan kelemahan kita, kerapuhan kita, keterbatasan kita yang membutuhkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Itulah iman. Di dalam iman ini kita selalu memandang kepada Yesus yang adalah sumber iman kita, pondasi hidup kita, yang memberikan kita kekuatan untuk mampu berdiri teguh sekalipun kita sedang dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang pertama. Dalam hal inilah kita melihat Asaf sendiri sadar dia terbatas. Kita pun harus menyadari keterbatasan kita. Apapun yang terjadi, kita nggak mampu tanpa Yesus. Apapun yang sedang terjadi, kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Karena Yesuslah sumber iman yang memberikan kita iman untuk tetap bertahan dalam kehidupan ini. Yang kedua, apa yang kita mau pelajari Bapak Ibu, ketika kita membaca Mazmur ini, kita melihat bahwa Allah pasti memegang, menuntun, dan mengangkat kita. Kita melihat ayat yang ke-23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntunku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Iman itu Bapak Ibu Saudara memberikan satu kepastian bahwa Allah pasti memegang hidup kita. Allah pasti menyertai kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan tidak bilang, bukan? Kalau kau ikut aku pasti sukses, pasti makmur, tidak ada masalah, tidak demikian. Tuhan bilang apa? Ikut aku, kita harus siap pikul salib, menderita. Tapi jangan lupa, sekalipun kita mengalami penderitaan, Tuhan berikan kemuliaan pada akhirnya. Penyertaan Allah itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Di mana saja Tuhan selalu bersama dengan kita. Seperti pujian penyembahan tadi, membawa kita, iya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala kondisi keadaan apapun. Sekalipun kita sedang dalam penderitaan, sekalipun kita sedang dalam kesusahan, sekalipun kita dalam kesulitan, penyertaan Tuhan tetap untuk kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya senang sekali firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b dan 6 dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia katakan apa? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, bolehkah kita baca bersama-sama yang besar 3-2 ya? Tuhan adalah penolongku. Amin. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Ada Tuhan cukup buat kita. Penyertaannya sempurna. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan pasti akan memegang kendali hidup kita. Saudara-saudara, hal ini akan menyadarkan kita. Kita tidak lagi hidup dalam kecemasan. Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kita tidak lagi cemas. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita tidak lagi hidup dalam kegelisahan. Kita tidak lagi menyerah. Kita tidak lagi putus asa. Ini bedanya orang-orang yang beriman dengan mereka yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman sekalipun dia susah, sekalipun dia mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan beban berat, iman itu akan selalu mengarahkan dia apa? Untuk tetap tenang. Ini yang penting, damai.
Tapi mereka sekalipun hidupnya berkelimpahan dan mereka tidak di dalam Tuhan, mereka mengalami apa? Gelisah, ketakutan, kekhawatiran yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah ketika tampaknya tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menolong, mulai katakan pada diri kita, Tuhan adalah penolongku. Saat ini, bahkan dalam keadaan terburukku pun sekarang, Tuhan pasti menolongku. Berpeganglah pada kepastian Allah Bapa, lalu berkatalah dengan penuh keberanian dan keyakinan, aku tidak akan takut lagi. Selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, semuanya penuh dengan perubahan, membuat manusia takut, gelisah, panik, khawatir. Tapi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang ada di dalam Yesus, dia tidak akan pernah takut lagi. Ini yang kedua. Iman itu akan mengarahkan kita kepada Allah yang pasti akan selalu menyertai kita, menuntun kita, memegang kita, membawa kita kepada kemenangan dan kemuliaan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa iman itu akan menyadarkan kita, tidak ada tempat persembunyian, tidak ada tempat pertolongan selain di dalam Allah yang adalah gunung batu dan bagian kita. Tidak ada satupun yang pasti di dunia ini selain Allah. Yang lain adalah PHP, bukan? Bahkan ya, orang terdekat kita yang katanya bisa menolong kita, sebaliknya mereka juga tidak bisa menolong kita. Saudara mau menggantungkan hidup sama siapa? Mau menggantungkan hidup sama manusia, sama keluarga, sama anak. Yang ada apa? Kita bisa kecewa. Karena manusia itu tidak bisa pegang omongannya, tidak bisa pegang janjinya. Yang ada sering sekali menyakiti kita, bukan? Tuhan adalah bagian yang paling berharga, yang kekal dalam hidup kita. Tuhan adalah tempat perlindungan yang dapat diandalkan di tengah pergumulan dan kesulitan itu. Mempunyai Tuhan dalam hidup kita lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena kepuasan kita hanya ada dalam Tuhan. Maka saya selalu berulang-ulang. Ketika kita punya Tuhan Yesus cukup. Karena kita sudah punya segalanya. Sumbernya punya kita. Alkitab katakan saudara apa? Kalau dia saja sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Masakan untuk kebutuhan yang lain Tuhan tidak berikan. Nyawanya saja dia berikan Bapak Ibu. Kebutuhan kita. Apakah itu enggak bisa Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan? Bisa. Karena dia Allah yang pasti menolong kita. Gunung batu dan bagian ini artinya apa? Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kepuasan, sumber kekuatan, kestabilan dalam hidup kita. Itu melebihi segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Hanya Tuhan saudara yang memberikan kita kepuasan, yang memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu mengundang kita anak-anak Tuhan untuk apa? Menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada Tuhan. Bukan pada hal-hal materi yang hanya bersifat sementara. Jangan taruh saudara hidup kita pada harta, tahta kita, warisan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan. Itu hanya sementara. Tapi ketika kita menaruh hidup kita hanya kepada Tuhan, saudara, kita akan melihat di dunia ini pun Tuhan menyertai, dan di surga pun kita bisa tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. 3 hal ini saudara boleh menolong kita. Ingat baik-baik saudara, bahwa iman itu menyadarkan betapa rapuhnya dan terbatasnya kita. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Iman itu mengingatkan kita bahwa Allah itu saudara, Dia adalah Allah yang akan selalu ada untuk kita, memegang, menuntun dan mengangkat kita. Dia gunung batu dan bagian dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan ketika situasi sedang sulit, bahkan kita mengalami pergumulan, kita belajar dari firman Tuhan. Dikatakan apa? Ayat yang ke-23a, tetapi aku tetap di dekatmu. Ini yang penting.
Apapun pergumulan kita, kesulitan, penderitaan, beban kita, mari jangan jauh dari Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Mau menyadarkan kita akan apa? Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita harus terus-menerus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Lewat apa? Doa. Lewat apa? Puasa. Lewat apa? Firman Tuhan. Lewat apa? Ibadah. Tetap memutuskan untuk setia. Tetap teguh dalam iman. Dan terus ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, jangan seperti orang lain yang mencari pertolongan kepada orang pintar, orang lain atau manusia. Tapi kita tidak. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Yang kedua apa saudara yang juga sangat penting dikatakan pada ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Bisakah kita seperti ini saudara? Ketika ada pergumulan kita tuh suka banget dekat pada Allah. Tidak memusingkan saudara masalah itu. Tidak terfokus kepada penderitaan pergumulan itu. Tapi hanya memusatkan diri kepada Kristus, kepada Allah. Allah yang setia saudara. Allah yang selalu bersama dengan kita. Artinya saudara apa? Kesetiaan, keterikatan, kecintaan yang mendalam kepada Tuhan. Sekalipun sedang dalam menghadapi cobaan dan godaan. Mazmur 84:11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ketika kita sedang mengalami pergumulan yang Tuhan mau apa? Datang pada Tuhan. Segera dekat pada Tuhan. Sujud di altarnya. Sembah dia. Puji dia. Dan muliakan dia. Saya sangat senang sekali ayat ini saudara. Kalau Bapak Ibu bisa hafal, saya yakin ayat ini akan menolong kita. Mazmur 62 ayat 2-3, 6-8. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tidak ada yang lain. Dan yang paling indah sekali saudara, ketika kita membaca ayat yang ke-28, menarik sekali di sana saudara, karena inilah tujuan hidup kita. Sering sekali ketika kita menderita, kita lupa panggilan kita. Panggilan kita apa? Kita harus tetap bisa menjadi saksi bagi orang lain. Ayat 28, tetapi aku suka dekat padamu. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ini bedanya. Kita yang mempunyai iman dengan mereka yang tidak punya iman. Kalau di dalam penderitaan kita akan tetap tenang dan terus bergantung pada Tuhan. Sehingga apa? Ini akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan orang lain akan bertanya, kenapa kamu bisa begitu kuat? Kenapa kamu bisa begitu tenang? Kenapa kamu bisa tetap setia? Maka saudara akan mulai bersaksi, ya karena aku punya Yesus. Bukankah begitu? Sering sekali pergumulan membuat kita lupa akan panggilan kita untuk terus bersaksi kepada orang lain. Sering sekali kita fokus kepada pergumulan kita dan kita mengatakan, ngapain ngurusi orang? Ngurusi diri sendiri aja sudah repot. Tujuan hidup kita harus kita tahu adalah supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan di dalam penderitaan hidup kita. Saudara tahu, saya sangat senang sekali. Saya ketemu dengan orang ini ketika di Medan, waktu itu sedang mengadakan KKR, Nick Fujisik. Saya pemimpin pujian waktu itu di Medan. Saudara, saya coba melihat orang ini, aduh. Saudara, kita harus banyak bersyukur. Ketemu dengan beliau ini, saya sendiri nangis ketika berpelukan sama dia. Saudara, nangis saya. Karena cuma ada kaki yang ini, betul. Ini kaki yang kecil itu, saudara. Di bagian bawah itu, saudara. Saya ngomong sama dia, dia bilang begini, kenapa kamu yang sedih? Aku yang tidak sempurna aja aku bahagia?
Saya melihat situ, aduh Tuhan, dia bilang begini, penderitaan itu berkat, brother. Hidup saya bukan setengah kosong, melainkan setengah penuh. Saya tidak tahu berapa penuh, tapi saya melihat kekurangan ini sebagai anugerah dari Tuhan. Christ is enough, God is good. Bagi dia Kristus cukup. Dan Tuhan pakai dia di dunia luar biasa menjadi saksi. Tuhan penuhi hidupnya bukan dengan istri yang begitu cantik, dengan anak-anak yang begitu cantik dan ganteng, keren, rumah tangga keluarga yang diberkati. Saudara, hari ini saya yakin kita tidak seperti Nick Vujicic, bukan? Sempurna toh. Tapi kalau dia bisa katakan penderitaan berkat, bisakah kita mengatakan kalau penderitaan itu juga berkat buat kita? Karena di balik penderitaan Alkitab katakan ada kemuliaan, ada kebahagiaan. Disitulah iman akan berbicara dengan jelas. Sehingga kita tidak akan fokus kepada penderitaan, tapi hanya kepada Kristus. Saya juga senang sekali dan saya selalu, sampai saya beli buku daripada tentang Bunda Teresa. Sudah dia katakan, Tuhan tidak memanggil aku untuk mengejar kesuksesan. Ia memanggil aku untuk setia kepadanya. Apakah Bunda Teresa tidak menderita? Menderita. Dia tinggalkan kenyamanannya, dia tinggalkan kemewahannya. Hanya untuk berangkat mengurus orang-orang penyakit kusta yang menderita di Kalkuta. Tapi saudara lihat bagaimana Kalkuta juga dimenangkan. Kehadirannya adalah dia bukan mengejar kesuksesan, ketenaran. Tapi dia mau supaya Kristus dipermuliakan melalui hidupnya. Bisakah kita berpikir seperti itu saudaraku? Bukan mengejar kemuliaan kita, bukan mengejar pencapaian kesuksesan kita. Tapi biarlah Kristus yang dimuliakan, yang diagungkan, yang ditinggikan melalui setiap kehidupan kita. Antonis pernah berkata seperti ini, hati kami tidak tenang ya Allah sebelum kami menemukanmu. Tidak peduli seberapa banyak piala yang kita dapatkan, tanpa Tuhan Yesus pencapaian kita semuanya sungguh tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Yesus segalanya Bapak Ibu. Sekalipun kita saat ini dalam situasi yang sangat sulit, ingat ada Yesus. Dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah berikan hidupnya kepada kita. Jangan sampai tinggalkan Yesus hanya karena untuk dunia yang sementara ini. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan iman dari dari 3 orang anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, ketika saya membaca tulisan daripada Daniel, saya benar-benar disadarkan, saudara. Sering sekali kita mau meninggalkan Tuhan demi harta, tahta, dan segala pencapaian kita. Tapi menarik sekali ketika membaca firman Tuhan dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Paham Bapak Ibu? Sekalipun Tuhan tidak tolong kita. Sekalipun Tuhan belum jawab doa kita. Sekalipun saat ini kelihatannya kok seperti ini. Saya mau saudara firman Tuhan juga mau. Kita hanya menyembah Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, gak apa-apa. Iman kita tetap kepada Kristus. Apa yang dikatakan oleh Asaf saudara? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Biarlah Tuhan menolong kita untuk terus beriman kepada Yesus. Apapun yang terjadi, sekali ikut Yesus, selamanya tetap ikut Yesus. Christ is enough, God is good all the time. Tuhan sayang Bapak Ibu sekalian. Amin. Minta dengan kasih-Mu Hadi boleh memimpin kita dalam doa. Saya mengundang kita bersama-sama untuk berdiri.
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh merenungkan kembali kualitas iman yang selama ini kami merasa itu ada di dalam hidup kami. Dan kami berdoa dengan sungguh, kiranya iman yang ada, yang kami yakini, itu adalah sungguh-sungguh iman yang hidup, yang sesuai dengan perbuatan yang juga menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan lagi boleh menolong posisi kami, supaya sungguh kami tidak malu untuk meratap kepada Tuhan, agar sekali lagi Tuhan boleh jamah kami. Karuniakanlah kepada kami iman yang sungguh itu. Karuniakanlah kepada kami iman yang hidup itu. Karena hanya itulah yang dapat menolong kami menghadapi kesulitan masalah apapun, dapat berpikir dengan baik, bersikap dengan baik, dan banyak hal yang lain yang juga boleh lahir di dalam kehidupan kami, walaupun kadang kami juga masih bisa jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa, berikanlah kepada kami ratapan yang kudus, keberanian untuk meratap kepada Tuhan. Berduka di hadapan Tuhan jika kami mendapati sekian tahun kami menjadi Kristen, tetapi kami tidak bertumbuh. Kami hanya aktif melakukan hal-hal yang baik, aktif melayani, punya potensi-potensi luar biasa. Tetapi sekali lagi kami berdoa, kasihanilah kami ya Tuhan, supaya sungguh setiap hal yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan lahir dari iman yang benar itu. Karena itulah yang akan membuat kami dapat menghadapi segala rasa takut, rasa khawatir, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan harta, takut kehilangan nyawa sekalipun, itu akan sungguh dapat diredam oleh iman yang sungguh Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh dijelaskan dengan baik, supaya kami merenungkan kembali kehidupan kami di hadapan Tuhan dalam masa prapaskah ini. Bawalah kami Tuhan dengan hati yang baru, besok kami akan bersama-sama dalam rumah Tuhan ini untuk mengingat akan Tuhan yang sudah memberikan dirinya mati bagi kami orang yang berdosa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali.